Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dalam sel kanak-kanak atas talian. Sebelum kita mulai, mari kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik ya Tuhan. Kami dapat mengikuti sel kanak-kanak atas talian pada hari ini. Pimpin kami Tuhan dari mulai hingga akhirnya. Biarlah namamu ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, icebreaker kita pada hari ini yaitu gula-gula getah. Nah, kalau kakak cakap gula-gula getah, kamu akan cakap melekat di mana? Dan kakak akan bagi tahu melekat di benda yang berwarna hijau. Contoh kalau warna hijau, kamu cari apa-apa sih benda yang penting warnanya hijau. Kalau botol kamu jumpa warna hijau, ambil itu warna hijau. Kalau ada benda yang warna hijau, contohnya dompet warna hijau, kamu ambil dompet warna hijau. Asal dia warna hijau. Oke. Dan kalau kakak bilang cari ini benda, kamu akan cari itu benda. Boleh? Oke, kita mulai ya sekarang. Gula-gula getah. Kamu cakap? Melekat di benda yang berwarna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah dapat kamu punya benda yang berwarna hitam. Kalau kakak di sini botol yang berwarna hitam. Oke, adik-adik di rumah dapat? Hebat. Oke, kita teruskan. Games yang kedua, gula-gula getah. Melekat di benda yang berwarna ungu ataupun purple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kakak dapat kereta mainan. Kamu want apa? Oh, botol. Oke. Ada yang dapat apa? Buku. Oke, good. Kita lanjutkan lagi. Gula-gula getah. Melekat di benda yang berwarna orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kakak dapat buku nota. Kamu? Wow, hebat. Hebat-hebat oh kamu semua kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Gula-gula getah. Melekat di benda yang berwarna apa ya? Biru. Cari. Apa yang berwarna biru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dompet berwarna biru. Oke, adik-adik dapat? Oh, hebat. Yang terakhir. Oke. Gula-gula getah. Melekat di benda yang berwarna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kakak dapat minyak kayu putih. Botolnya berwarna hijau. Adik-adik di rumah? Wah, hebat, dapat juga kamu ya. Oke, jadi permainan kita sampai di sini. Semoga kita tetap cergas dan sudah sedia untuk memuji Tuhan? Sudah? Kita lanjut kepada pujian penyembahan. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes. Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan bahwa bila Roh Allah ada di dalam hidup kita, kita akan menari memuji Tuhan. Sama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari memuji Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari memuji Tuhan. Ku kan menari, ku kan
Yesus datang dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Mari adik-adik sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, hapuskan semua dosaku. Sucikan, hapuskan semua dosaku. Sucikan, hapuskan semua dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau menyucikan kami, Engkau menghapuskan kami daripada segala dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Tetaplah ya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita semua lipat tangan, tutup mata dan juga berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mengikuti sel kanak-kanak atas talian dan juga kesempatan untuk pelajari firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami berdoa agar Kau persiapkan hati kami untuk mempelajari firman-Mu dan kami mohon hikmat kepada Engkau agar kami dapat memahami firman-Mu. Kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang Pentakosta. Adakah adik-adik tahu tentang Pentakosta? Adakah adik-adik tahu tentang apa yang terjadi semasa hari Pentakosta? Nah, kalau adik-adik belum tahu, mari kita lihat satu video bersama-sama. Mari. Roh Tuhan datang untuk menolong.
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, dalam video tadi, pada hari itu adalah hari Pentakosta dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuklah murid-muridnya, berkumpul di satu tempat untuk berdoa. Jadi Pentakosta adalah salah satu perayaan yang dirayakan oleh orang Yahudi. Ingat ya? Oke adik-adik, kita sambung. Oke, ketika mereka berdoa, tiba-tiba terdengar bunyi angin yang kuat dan mereka melihat lidah api di atas mana? Di atas kepala mereka, dan mereka bercakap dalam pelbagai bahasa tentang perbuatan Tuhan Yesus. Ketika itu terdapat banyak orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem. Mereka adalah orang Yahudi dari pelbagai negeri di seluruh dunia. Mereka sangat terkejut karena murid-murid dapat bercakap dalam bahasa mereka. Ketika itu, Petrus dan ke-11 rasul, mereka di tengah-tengah mereka dan juga berkhotbah. Nah, adik-adik, apa yang kita dapat belajar dalam pembelajaran ini ialah yang pertama, Injil bukan hanya untuk satu suku bangsa ataupun satu bahasa. No, Injil adalah untuk semua orang di seluruh dunia. Dan yang kedua, ketika lidah api turun ke atas kepala para murid, mereka menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk membantu kita setiap masa. Oleh itu adik-adik,
kita tidak perlu takut dalam memberitakan Injil, karena seperti Roh Kudus yang membantu Petrus dan para murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, Roh Kudus juga akan membantu kita. Bagaimana kita dapat memberitakan Injil? Salah satunya adalah adik-adik dapat menasihati atau mengingati teman adik-adik yang mungkin bercakap perkataan yang tidak bagus. Jadi jika adik-adik berani menasihati teman adik-adik, maka Roh Kudus bekerja di atas adik-adik. Oke, sampai sini saja pengajaran kita. Mari kita sekali lagi lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Bapa kami syurga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa kiranya firman-Mu melekat di hati kami, agar dimanapun kami berada, kami dapat memberitakan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita jumpa minggu depan. Hai adik-adik, masanya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke hujung bumi. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke hujung bumi. Selamat menghafal adik-adik. Bye! Hai adik-adik. Nah, bahasanya adalah untuk pengumuman. Jadi bagi adik-adik yang berada di rumah ataupun dimanapun yang sedang mengikuti kami, nah dengar baik-baik ya pengumuman kita. Nah, pengumuman kita yang pertama adalah sel kanak-kanak online akan dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik juga boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook, yaitu Sel Kanak-Kanak ESC BM, dan juga YouTube, yaitu All Saints Cathedral. Dan yang kedua adalah, nah bagi adik-adik yang ingin mengantar video ayat hafalan adik-adik hendaklah mengantarnya kepada kakak Elsia, dan juga nomor telepon sudah tersedia. Dan juga bagi adik-adik yang ingin mengambil video ayat hafalan, adik-adik hendaklah mengambilnya secara melintang. Dan juga yang ketiga adalah adik-adik, apa yang kita perlu buat, yaitu kita harus membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Kenapa kita perlu berdoa dan juga membaca firman Tuhan? Karena itu juga akan menguatkan lagi iman kita kepada Tuhan dan juga akan menerangi kehidupan kita. Dan juga adik-adik boleh berdoa dan juga membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga. Dan juga yang keempat adalah, nah walaupun saat ini kita masih di dalam musim COVID, nah apa yang kita perlu, yaitu kita perlu menjaga kebersihan seperti memakai pelitup muka dan juga sentiasa mencuci tangan dan juga sentiasa menjaga jarak. Oke adik-adik, nah sampai sini saja pengumuman kita. Dan juga, nah mari kita lipat tangan. Kita mau berdoa, yaitu Bapa kami. Sebelum kita bersurai, semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai sini saja sel kita adik-adik. Sampai kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Esi love you. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Atau hafalan kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bye. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Hai, Shalom. Firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai Ma, selamat hari Ibu Mama. Ini lagu untuk Mama. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengeram. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku diseduh. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerah. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Terima kasih Mama sudah jaga aku sampai besar dan sayang aku dan masakan aku. I love you, Mak. Sayang Mama.